Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala pujian milik Allah Ta'ala semata. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Sebagai hambanya kita menyanjungnya, kita meminta pertolongan kepadanya, kita memohon ampunan kepadanya, kita memohon petunjuk kepadanya, serta kepadanya kita bertaubat. Wa na'udzubillah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Kita berlindung kepada Allah dari diri yang buruk dan dari segala amal yang buruk pula. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah Ta'ala berikan petunjuk, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya. Dan siapapun yang Allah Ta'ala sesatkan, maka tidak ada seorang pun pula yang dapat menunjukinya. Nashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Kita bersaksi bahwa tidak ada ilah yang diibadahi dengan benar, melainkan Dia Allah Ta'ala semata, Dia yang esa dan tidak ada sekutu untuknya dengan sesuatu apapun jua. Wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bersaksi pula kita bahwa Nabi Muhammad adalah hambanya Allah dan utusannya Allah. Doa kita semoga rahmat dan keselamatan semoga Allah Ta'ala limpahkan kepada beliau. Rahmat dan keselamatan semoga Allah Ta'ala limpahkan kepada keluarga beliau. Rahmat dan keselamatan semoga Allah Ta'ala limpahkan untuk para sahabat beliau, ridwanullahi alaihim jami'a. Dan semoga rahmat beserta keselamatan dilimpahkan untuk siapapun yang tetap mengikuti langkah mereka dengan baik hingga kiamat kelak. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, wahai sekalian mukmin, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan. Janganlah meninggal kecuali sebagai muslim. Ummahat fillah, para tamu Allah, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji untuk Allah, zat yang dengan nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Alhamdulillah. Sekali lagi kita akan melanjutkan kaji kita di bab baru nomor bab 30, nomornya hadis 60, 61 dan 62. Ada 3 hadis.
Bab baru itu judulnya adalah birrul aqrabi fal aqrab. Judulnya adalah, masih ingat ya, arti atau makna dari albir, masih ingat ya? Apa itu? Oke, taib. Saya akan langsung ini harus plus ininya berarti tak? Iya, harus plus ini nih. Iya. Antum masih ingat makna albir ya? Langsung tak kasih hadiah ini. Apa itu albir? Oh gitu ya. Jenengan karena nunjuk tangan dia tak kasihnya. Kene sampean nanti. Nanti aja deh yang belakang tuh, yang nunjuk tangan. Dah nanti aja. Gak mungkin sendoknya tok, gak mungkin ya. Oh sama ininya dah. Oke, dah nanti diambil. Nomor hadis berapa itu? Di Arba'in nomor berapa? Coba diingat-ingat. 20 berapa? Jenengan mulutnya kayaknya bisa deh, takut salah ya. 20 berapa? 27 ya. Di hadis nomor 27 di dalam kitab Arba'in itu dua sahabat Rasul yang menanyakan tentang kata albir. Secara umum diartikan baik, gitu ya. Tetapi lebih jelasnya, definitifnya, satu, Nawas bin Sam'an radhiyallahu an yang bertanya tuh, kemudian jawaban dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah akhlak yang baik. Sebentar, saya melihat wajah yang sama. Ibu yang belakang yang senderan, ya belakang yang pakai masker kuning. Bukan, yang nomor 2, ya belakangnya. Ibu punya saudara di Kerawang? Enggak punya? Bukan, yang senderan. Enggak, sebelahnya. Ibu, iya. Enggak punya? Oh ya udah. Kok ada wajah yang sama gitu loh. Karena langganan saya. Dia itu jualan ikan bakar dan ayam bakar. Wajah persis. Lanjut yuk. Kemudian yang kedua di hadis 27 itu namanya sahabat yang bertanya Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu an. Ketika bertanya tentang albir, dijawab oleh Rasul sesuatu yang dapat menenteramkan, menenangkan hati. Taib, kita akan masuk di babnya birrul aqrabi fal aqrab. Berlaku baik berarti ingat tadi, berakhlak yang baik, menenteramkan hati kepada kaum kerabat dari jarak yang terdekat kemudian semakin menjauh. Gitu. Dimulai dari yang paling dekat. Monggo. Assalamualaikum. Ingat yang sudah pernah saya sampaikan, kerabat itu dimulai ada jalur ke atas, ada jalur ke samping, ada jalur ke bawah. Siapapun, maaf kalau dalam bahasa Jawa itu ada sampai tingkatan canggah. Jadi pertama bapak, kemudian mbah, kemudian buyut, kemudian apa? Canggah. Ini kerabat.
Jadi semua anak turunnya, semua keturunan dari Canggah ini, siapapun yang dilahirkan oleh Canggah ini, itulah kerabat, walaupun sudah bukan mahram. Gitu. Yuk kita baca sekarang. Jadi ini disuruhnya kita berlaku baik kepada kerabat. Di hadis nomor 60 itu hadis jalurnya dari sahabat Rasul yang bernama Al-Miqdam. Al-Miqdam bin Ma'di Karib, namanya itu Al-Miqdam. Memang tidak seterkenal Abu Hurairah, ya, tidak seterkenal Aisyah, tetapi ini adalah sahabat Rasul yang bernama Al-Miqdam bin Ma'di Karib radhiyallahu anhu. Annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwa Al-Miqdam bin Ma'di Karib pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliaunya bersabda, kata Rasulullah SAW, innallaha yusikum bi ummahatikum, sesungguhnya Allah berwasiat atau berpesan kepadamu, kata Rasul, supaya kamu berlaku berlaku baik, menenteramkan hati kepada ibumu. Allah, kata Rasul SAW, berwasiat kepadamu supaya kamu berakhlak baik, menenteramkan hatinya kepada ibundamu. Selanjutnya, summa yusikum bi ummahatikum. Kemudian Allah, kata Rasulullah SAW, berpesan, berwasiat kepada dirimu, kata Rasul, kalian harus berlaku baik, berakhlak baik, menenteramkan hati ibundamu. 2 kali di hadis ini. Di hadis yang lain berapa kali? Untuk ibu 3 kali. Di hadis ini 2 kali. Satu bentuk penekanan. Kemudian summa yusikum bi abaikum. Kemudian kata Rasulullah SAW, Allah berpesan, berwasiat kepada kamu supaya kamu berlaku berlaku baik, akhlak baik, menenteramkan hati ayahandamu. Nomor pertama tingkatannya ibunda dulu, sampai 3 kali dari yang lain. Ini 2 kali. Summa yusikum bil aqrabi fal aqrab. Kemudian Allah, kata Rasulullah, berpesan, berwasiat kepada dirimu supaya kamu berlaku baik, berakhlak baik, menenteramkan hatinya kepada kerabatmu. Hadis ini dikeluarkan oleh
Al-Imam Bukhari, Al-Imam Ahmad, Al-Imam Ibnu Majah. Baik, dari jalur Tariq Ismail bin Iyash. Ini dari Al-Miqdam bin Ma'di Karib. Begini, di hadis yang lain berapa kali untuk kita bakti kepada ibu tadi? 3 kali. Di ini 2 kali, di hadis ini. Titik penekanannya tadi ada 3. 1 ibunda, 2 ayahanda, 3 karib kerabat. Jatuhnya kata karib kerabat setelah siapa? Ayah. Tapi tidak mungkin jenengan ada di sini kalau cuma ada ayah tok. Saya ulang, tidak mungkin jenengan saya ada di sini toh, termasuk mas yang nyuting ini, tidak mungkin, maaf, ada lahir kalau cuma ada ayah. Berarti karena adanya ayah dan ibu. Setelah ayah dan ibu adalah kemudian karib kerabat. Poinnya yang pertama yang harus dicatat, Allah perintah kepada manusia harus berlaku baik, khususnya kepada orang tua dan karib kerabat. Itu titik poinnya. Disuruhnya kita, dipesannya kita, diwasiatkannya kita oleh Allah, disuruh berlaku baik kepada tadi, pertama orang tua, yang kedua karib kerabat. Jangan didahulukan karib kerabat sebelum orang tua. Orang tua itu berarti ya bapak dan ibu. Dalilnya saya tunjukkan. Dalilnya. Yuk, tak kasih hadiah lagi deh. Ini ada 2 nih. Sekarang piring dia deh dan sendok. Pas jenengan kan punya didik bayi dah, didik kecil. Pas itu buat nyuapi itu. Beribadahlah kalian kepada Allah, jangan menyekutukannya dengan apapun, dan berlaku baiklah kepada ibu bapak, karib kerabat. Surat berapa, ayat berapa? Tunjuk tangan. Tunjuk tangan syaratnya tuh. Tunjuk tangan. Tunjuk tangan tak tahu salah enggak, Pak? Luqman ayat 14. Benar, tapi karib kerabatnya gak ono. Tunjuk tangan dulu. Yang di belakang mana tadi? Atau siapa tunjuk tangan? Apa? Surat An-Nisa ayat. Makasih, itu hadiahnya ntar. Wes, Ustadz gak ngelihat. Alhamdulillah. Yo lanjut. Monggo dibaca yang barusan tunjuk tangan. Yo. Bismillah. Di sini pakai mic, di sini pakai mic. Monggo. Yo, udah jangan baca. Lah jenengan maju kalau mau baca, yo jangan aja bungok-bungok di belakang. Monggo. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu memberikan yang butuhannya dengan sesuatu apapun. Terus. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat. Cukup, makasih. Ini yang saya ambil untuk mengetahui, untuk supaya dikasih, supaya tahu.
bahwa kedudukan karib kerabat setelah siapa? Orang tua. Tapi titik poinnya adalah apakah ke ibu, apakah ke ayah, apakah ke karib kerabat, itu mesti harus berbuat baik. Poinnya di situ. Sekarang lanjut, bicara orang tua. Harus kita dudukkan. Sebelum baik kepada ayah, harus baik, harus menenteramkan hati, harus berakhlak baik kepada ibunda. Ingat, ini ketika orang tua dan karib kerabat masih hidup. Bukan bicara kalau sudah meninggal. Antara ayah dan antara ibu di dalam hadis ini didahulukan ibu. Di hadis yang lain 3, baru hadis ini 2. Ayah 1. Ada 3 aktivitas, ada 3, harus dicatat ini, ada 3 amalan yang dilakukan oleh seorang ibu yang tidak pernah dilakukan oleh seorang ayah. Dan semua tahu 3 aktivitas itu: 1 hamil, 2 melahirkan, 3 menyusui. Ini semuanya pekerjaan seorang ibu. Ayah tugasnya nyari nafkah. Pertanyaan saya sekarang, yuk perhatikan. 3 pekerjaan ini, yuk, anak-anak tahu nggak kira-kira? Anak-anak tahu nggak? Saya ulang, 3 pekerjaan yang dilakukan oleh ibundanya itu loh, anak-anak ngerti nggak? Saya bilang anak-anak loh, hati-hati jawabnya loh. Anak-anak ngerti? Anak-anak sudah tahu? Belum tahu, namanya anak-anak. Di saat dia dikandung tidak tahu. Di saat dia dilahirkan tidak tahu juga. Di saat dia disusui sampai 2 tahun tidak tahu juga. Tidak ngerti. Taunya itu maaf ketika dia dewasa. Siapa pahlawannya? Ayah. Karena ibu minta duitnya ke ayah. Anak-anak butuh SPP, butuh baju, butuh apa, handphone, minta duitnya ke ayah, bukan ke ibu. Jadi tidak heran kalau secara umum uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua, itu di antara ayah dan ibu lebih besar durhaka kepada ibu. Karena ibu nggak jadi pahlawan. Taunya dia pahlawan, ibu ketika sudah dewasa seperti ini. Oh dulu saya dulu dikandung sama ibu. Taunya ketika dia punya adik. Oh adik dikandung oleh ibu. Taunya setelah dewasa. Tapi ketika anak-anak dia tidak tahu. Padahal ada 3 amaliyah, ada aktivitas besar, taruhannya nyawa yang tidak ada pada seorang ayahanda. Semuanya ibu. Hamil, melahirkan, menyusui. Taib, masih ingat jenengan di hadis nomor yang ke-9 di kitab ini, kalau enggak nomor 8? Ada seorang laki-laki, orang Yaman,
dia gendong ibunya tawaf keliling Ka'bah 7 kali putaran. Betul? Nomor berapa itu? 8 atau 9? 8 atau 9 atau 10? Halo, nomor hadisnya. Oh, nomor 11, maaf. Di hadis nomor 11 ada benar begitu ya? Ibnu Umar pernah menyaksikan laki-laki Yaman ini gendong ibunya waktu tawaf. Enggak diceritakan ibunya sakit atau enggak, pokoknya digendong. Saking sayangnya. Keliling Ka'bah, tawaf. Selesai gendong ibunya, kemudian minta dikomentari oleh Ibnu Umar. Ibnu Umar, saya sudah gendong ibu keliling Ka'bah, tawaf. Kemudian dia ngomong, tanya, pendapatmu apa Ibnu Umar? Saya sudah balas baiknya belum? Kata Ibnu Umar, setarik nafas pun belum. Ingat, orang kalau mau melahirkan itu narik nafas, paham ya? Orang kalau mau melahirkan narik nafas, setarik nafasnya ibu tuh loh, itu belum terbayarkan dengan digendong itu. Jadi wajar kalau ada orang mengatakan dan ibu tahu sebagai pelaku melahirkan itu taruhannya nyawa. Itu taib. Nah, sekarang kayak Dede aja ini, umpamanya masih disusuin sama uminya, nggak ngerti siapa yang ngandung saya, siapa yang melahirkan saya, siapa yang menyusui saya, nggak ngerti dia. Oke, yuk. Anak ulang, poinnya adalah disuruh berbuat baik. Urutan awal berbuat baik kepada orang tua. Urutan yang kedua berbuat baik kepada karib kerabat. Dalilnya tadi surat 4 ayat 36. Bicara orang tua adalah yang harus didahulukan, ini waktu hidup, adalah ibu. Karena lemahnya mereka di saat 3 aktivitas tadi. Baik. Kita akan lihat sekarang fawaidnya nomor 60. Pertama, ada kata-kata bagus ini. Wasiyatur Rasuli sallallahu alaihi wasallam al-muakkadatu bi husnis sahabati ma'al ummi. Antum yang anti yang punya kitab bisa dibuka, yang enggak bisa mencatat, saya akan pelan-pelan. Wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau pesannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditekankan di hadis ini adalah supaya berlaku baik, menjadi kawan baik as-sahabah, menjadi kawan baik kepada seorang ibu, melayani dan seterusnya, menyiapkan perhatian at-taukir, perhatian kepada ibu, at-ta'zim, penghormatan kepada ibu. Di dalam penjelasan ini menggunakan kata as-sahabah, menjadi kawan, bi husnis sahabah, baik ketika berkawan dengan dia.
Nanti ibu akan ketemu di hadis yang lain. Kalau nggak salah nomornya 119. Kalau nggak salah, masih jauh. Tapi saya tunjukkan dulu. Sebegitu baiknya. Yuk, cukup didengarkan. Abu Hurairah radhiyallahu an, tahu nama ini ya, sahabat Rasul? Abu Hurairah radhiyallahu an itu tinggalnya di Dzulhulaifah. Pernah dia diminta jadi pejabat sementara oleh Marwan. Betul, nomor 119. Iya. Dia pernah diminta oleh Marwan, gubernur Madinah, untuk menjadi PJS, pejabat sementara. Sementara ibunya Abu Hurairah radhiyallahu an tidak bertempat tinggal satu rumah dengan beliaunya, di rumah yang lain. Oke? Saya lanjutkan. Indahnya akhlaknya Abu Hurairah radhiyallahu an, setiap mau berangkat tugas karena amanah dari gubernur Marwan tadi, gubernur Madinah, setiap mau berangkat dia nyambangi dulu rumah ibunya dengan mengucapkan salam. Tidak tinggal satu rumah, dia nyambangi rumah ibunya. Assalamualaikum ya ummatah, assalamualaiki ya ummatah warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kata kita, Bu, assalamualaikum. Ibunya mendengar, dia jawab, waalaikumsalam ya bunayya warahmatullahi wabarakatuh. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata ibunya. Belum berhenti ibu, mendengar jawaban dari maaf ibunya, sama-sama mendoakan. Abu Hurairah nambah doa lagi, rahimakillahu kama rabbaitani shaghira. Bu, semoga ibu Allah rahmati ya, ibu sudah rela mendidik saya sejak kecil. Yang tadi assalamu alaiki, sekarang enggak, semoga Allah merahmati ibu. Ibu sudah rela didik saya sejak kecil. Ibunya mendengar doa dari Abu Hurairah, doain juga. Rahimakallah kama barartani kabira. Nah, semoga Allah merahmati kamu juga, kamu bakti ke ibu sampai dewasa ini. Apa yang harus kita lihat? Yang harus kita perhatikan? Walaupun tidak satu rumah, mau berangkat tugas, itu masih sempat-sempatnya telepon, masih sempat-sempatnya datang. Rumahnya beda, dia datang izin dengan orang tuanya, khususnya ibunya. Jadi nggak ada istilah apalagi satu rumah. Ini beda rumah, beda. Kalau gitu Ustadz, saya kalau ibuku di Tegal, apa saya harus telepon Ustadz? Mosok telepon terus? Kalau ibu saya, maaf Pak Ustadz, tinggal di Padang, mosok ya saya harus telepon Pak Ustadz? Pertanyaan saya, kalau ibu maaf pakai telepon, sana pakai telepon dan pakai WA, pertanyaan saya, pulsanya kalong enggak? Enggak. Kuotanya saya juga tahu, kuota itu 1 bulan, kuota itu 1 pekan, kuota itu 28 hari, kuota itu sekian hari. Berapa lama tak telepon? Dan sekarang kita bandingkan berapa lama kita jawab SMS teman kita. Yang orang itu tidak pernah nyusuin kita, tidak pernah ngandung kita, tidak pernah melahirkan kita. Bagus juga dengan mau taklim telepon dulu.
Bu, assalamualaikum. Mau ngaji Bu pagi-pagi, mohon doanya ya. Enggak usah senyum jenengan. Ngobrol, kalau jangan ngobrol dengan besti, jangan tahu kata besti itu. Kalau ngobrol dengan besti itu kuat berapa jam kira-kira? Nonton drakor Korea tuh, drama Korea, lama juga tuh. Oh enggak pernah nonton drakor Korea ya? Oke. Oke sekarang. Apalagi waktu telepon bilang begini, Bu maaf sudah ya. Itu. Jenengan kalau telepon dengan klien, kalau telepon dengan teman enggak udah gini, bro maaf sudah dulu ya. Enggak. Kuat teleponnya. Jadi jangan bludus. Sekarang pesannya itu, berkawanlah yang baik dengan ibu. Sesuai dengan pesan Rasul dalam hadis ini. Kata Rasul, Allah yang perintah. Lanjut. Kenapa harus berkawan baik, berlaku baik kepada ibu? Kata penjelas penulis kitab, bisa kanat bisa babil masyaqqati allati yu'aniha minal hamli wal wad'i war radha'i. Karena ibu telah melakukan sesuatu yang berat, yaitu hamil, melahirkan dan menyusui. Perilaku ini, sikap ini tidak mudah. Penulis kitab mengatakan wa bisababi tahawunin nasi an adai huquqiha ghaliban. Jadi tidak aneh karena waktu kecil tidak merasakan aku dikandung siapa. Jadi tidak aneh waktu saya kecil saya nggak tahu siapa yang melahirkan, waktu kecil siapa yang menyusui saya. Tidak aneh kalau secara umum manusia tidak berbakti kepada ibundanya. Taib. Kemudian adalah nomor 2, adamut takurrari fil wasiyati ma'al aqaribi yushiru ila anna haqqahum wa in kana muta'akkadan walakin laisa hadha ta'akkud mithla ta'akkudi haqqil abawain. Berlaku baik kepada karib kerabat tidak ada pengulangan seperti pengulangan harus berlaku baik kepada ibu. Tidak ada pengulangan. Tapi tetap harus berlaku baik. Kenapa dikatakan? Karena berlaku karena haknya karib kerabat tidak sebesar haknya ibu dan ayah. Anak ulang. Di dalam hadis tidak ada pengulangan kata untuk berlaku baik kepada karib kerabat sebagaimana kepada orang tua. Kenapa? Khususnya ibu. Karena haknya karib kerabat tidak sebesar haknya kedua orang tua. Bukan berarti boleh ngremehin haknya karib kerabat. Baik. Kemudian nomor 3, takrarul fi'li ma'at tauqidi yadullu alal ihtimami bil wasiyah. Tadi lihat hadisnya,
pengulangan di dalam hadis tadi menunjukkan wasiat itu sangatlah penting. Sebagaimana di dalam Al-Quran tadi sudah disebut. Al-Quran surat 31 ayatnya 14. Monggo dibaca. Silakan. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada orang tuanya, ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah, dan menyakitinya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepada aku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Syukran. Itu ayat yang terkait dengan Allah pertama apa awalannya? Wa wassayna, ya gitu ya. Allah perintah kepada manusia berwasiat menggunakan kata kerjanya itu supaya berlaku baik kepada kedua orang tua, tapi langsung menajam kepada kata ibu. Baik ya. Kita akan masuk sekarang di hadis nomor 61. Masih kaitan dengan bab tadi. Berlaku baik kepada siapa tadi? Karib, kerabat. Oke ya, masih satu bab dengan itu. Hadis ini adalah cerita dari seorang tabi'in yang diceritakan sahabat Rasul. Dia adalah Sulaiman, mantan budaknya Utsman bin Affan. Dia cerita, Ja'ana Abu Hurairah asyiyatal khamis lailatal jum'ah. Abu Hurairah pernah ke rumah kami pada malam Kamis ke malam Jumat. Cerita dari Sulaiman, mantan budaknya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Abu Hurairah pernah mendatangi kami di malam Kamis menuju malam Jumat. Hari Kamis, malam Jumat. Faqal, kemudian Abu Hurairah ngomong ini. Uharriju ala kulli qati'i rahimin lama qama min indina. Saya mengkhawatirkan akan mendapatkan kesusahan siapapun orang yang memutuskan silaturahim saat dia bangkit dari tempat ini. Jadi Abu Hurairah mendatangi satu majelis. Kemudian dia mengatakan, uharriju ala kulli qati rahimin lama qama min indina. Di arti yang lain diartikan, saya akan membuat tidak nyaman siapapun orang yang memutuskan rahim yang sekarang berada di tempat ini. Di arti yang lain diartikan, saya khawatir akan menimpa satu kesusahan di antara kalian. Kalau ada yang hadir saat ini orangnya suka memutuskan rahim. Ngeri itu.
Lanjutnya, apa kata Abu Hurairah? Falam yakun ahadun hatta qala salasan. Dan itu disampaikan Abu Hurairah 3 kali. Saya khawatir siapapun yang hadir saat ini, kok ada yang memutuskan rahim, akan ditimpa kesusahan oleh Allah Ta'ala. Di hadis yang lain diartikan, akan aku bikin tidak enak kalau ada yang berdiri, kalau ada yang berbuat memutuskan rahim. Falam yakum ahadun, kata Abu Hurairah. Ternyata nggak ada yang berdiri, nggak ada yang jujur. Saya Abu Hurairah, nggak ada. Dan itu disampaikan 3 kali. Begitu penekanannya soal akan menimpa kesusahan siapapun yang memutuskan rahim, yang hadir pada pertemuan ini. Fa'ata fatan ammatan lahu qad saramaha mundu sanatain. Lalu datang kepada Abu Hurairah radhiyallahu an, yaitu seorang pemuda yang dimana pemuda ini telah meninggalkan bibinya selama 2 tahun. Bibi itu berarti saudara dari bapak atau ibu. Ini adalah ammatan. Ini berarti jalur daripada jalur ayah. Kalau jalur ibu nama bahasa Arabnya khalah. Di sini dikatakan fa'ata fatan ammatan lahu qad saramaha mundu sanatain. Lalu datanglah seorang anak muda yang ngomong jujur kepada Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa dirinya telah meninggalkan bibinya jalur dari ayah selama 2 tahun. Fatakhala alaiha, maka kemudian si anak muda ini kemudian menemui bibinya. Dia dikasih tahu sama Hurairah, kemudian dia ceritanya si anak muda ini menemui bibinya. Takut tadi kan? Dengan apa tadi Abu Hurairah mengatakan, siapapun yang datang di majelis ini, aku khawatir akan mendapatkan apa tadi? Kesusahan, malapetaka. Siapapun yang ingat, yang memutuskan rahim. Padahal ingat jenengan, memutuskan, orang yang memutuskan rahim, apa bahayanya? Tidak akan masuk surga. La yadkhulul jannata qati'ur rahimin. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan rahim. Sementara surga itu adalah impian terakhir, cita-cita terakhir. Dia takut mendapatkan bahaya itu, maka dia mendatangi bibinya kemudian. Maka bibinya mengatakan faqalat lahu, bibinya kemudian berkata kepada si pemuda tadi yang sudah ninggalin dirinya selama berapa tahun? Masya Allah 2 tahun. Apalagi yang kalau ada yang gak teguran 3 tahun 4 tahun dengan polanya begini, sampai kapanpun saya gak akan nginjek lantai ini gitu. Sampai kapanpun saya tidak akan nggak paten. Apa nggak paten itu bahasa Indonesianya? Nggak rugi saya nggak datang ke sini gitu. Ini 2 tahun. Lalu dia mendatangi bibinya setelah mendengar yang disampaikan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, maka bibinya kemudian bertanya, "Ya ibna akhi." Kata bibinya, "Wahai anak laki-laki dari saudaraku, maja abika, ada apa dengan dirimu?" Bahasanya orang kita, ada apa? Kok tumben banget? Gitu. Maja abika, ada apa toh? Tumben kamu datang gitu. Qala, pemuda tadi ngomong jujur, sami'tu Abu Hurairah yaqulu kadza wa kadza. Bibi,
saya itu pernah mendengar apa yang dikatakan Abu Hurairah begini dan begini, kata si pemuda tadi. Qalat, kemudian bibinya mengatakan kepada pemuda tadi, irji ilaih, kamu kembali sana ke Abu Hurairah. Apa yang dia omongkan? Sal fasalhu, tanyakan ke dia. Kamu kembali kepada Abu Hurairah. Fasalhu, apa tujuannya? Supaya dia lebih mantap lagi. Tadi sudah tahu, kata Abu Hurairah, uharriju ala kulli qati rahimin. Saya khawatir akan menimpa satu kesusahan siapapun dari yang hadir ini. Lama qama min indina. Siapapun yang hadir ini akan menimpa kesusahan yang sampai berani memutuskan rahim. Tidak ada yang berdiri, dan itu 3 kali atau berapa? Bibinya, maaf, dijelasin begitu. Abu Hurairah mengatakan begini, Bi. Kata Abu Hurairah, kata bibinya, pintar cerdas. Untuk biar mendapatkan penjelasan dari sang guru, kamu balik ke Abu Hurairah. Tanyakan ke dia lagi. Maka kemudian 5 qala dzaka, si pemuda tadi, kemudian si bibi tadi mengatakan 5 qala dzaka. Mengapa dia berkata seperti itu? Qal, Abu Hurairah kemudian mengatakan kepada si pemuda tadi, sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata Abu Hurairah kepada anak muda tadi, Mas, anak muda, saya pernah mendengar Nabi SAW bersabda seperti ini. Inna a'mala bani Adam tu'radu 'ala Allahi tabaraka wa ta'ala asyiyata kulli khamis lailatal jum'ah. Amalnya, seluruh amalnya anak Adam itu akan diajukan oleh malaikat, akan diperiksa oleh malaikat, diajukan kepada Allah pada hari Kamis malam Jumat. Fala yakbalu amala kulli qati'i rahimin. Kata Rasul, Allah tidak terima amalnya semua pemutus rahim. Gitu. Amalnya anak Adam akan diajukan kepada Allah Kamis malam Jumat. Setiap pekan amal itu diajukan, tapi Allah cuek, tidak mau terima kalau amalnya itu orang yang memutuskan rahim. Artinya orang yang memutuskan rahim, amal baiknya tidak dianggap. Gara-garanya apa? Memutuskan rahim. Berarti kata kuncinya tetap harus berlaku baik, walaupun tidak mudah. Oke? Pelajaran apa yang bisa kita ambil? Anak muda tadi dirinya sadar karena sudah 2 tahun ninggalin siapa? Bibinya, dan itu tidak baik. Dia khawatir akan mendapatkan apa? Kesusahan, malapetaka. Maka dia bergegas mendatangi itu. Ada seperti itu? Coba, enggak, tadinya berkawan di satu taklim, kemudian karena gesekan terus enggak berkawan. Setiap ngaji dapat ayat, setiap ngaji dapat hadis. Layat khulal jannata qati'u rahimin, tidak akan masuk surga pemutus rahim. Langsung tahu-tahu datang ke rumah kita, maaf ya Bude, maaf ya tante, maaf ya ukhti. Enggak.
Pemuda tadi sadar setelah mendengar apa yang dikemukakan oleh siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi ternyata orang yang baik itu dia akan bergegas untuk melakukan islah. Apa islah? Memperbaiki hubungan. Jangan nunggu dimaafkan. Jangan nunggu. Ini untuk pelaku loh, saya ulang. Ini untuk pelaku. Dia awalnya tidak tegur sapa, tidak berhubungan baik dengan bibinya. Dia pelaku. Lah, untuk pelaku yang terbaik adalah segera islah. Untuk objek yang diperlakukan adalah memaafkan sebelum dia minta maaf, gitu. Jadi jangan jangan jenengan konsep begini, nunggu dia datanglah. Jangan, karena ayatnya tidak begitu. Ayatnya memaafkan sebelum dia minta maaf. Tapi bagi yang pelaku, segera lakukan islah. Kalau kayak gini toh, nggak ada cebong sama cicak, ya, nggak ada cicak dan buaya, nggak ada yang tidak tegur sapa, yang ada apalagi sering ngaji, gitu loh, apalagi sering mendengar pengajian. Taib. Tadi hari apa tadi? Amal diajukan kepada Allah Kamis, malam Jumat. Terus amal pemutus rahim tidak diterima oleh Allah. Taib, yuk nomor 61. Hadisnya kita baca fawaidnya. Hadis tadi adalah berbicara tentang bayanu fadli lailatil jumu'ati li'annal a'mala tu'radu fiha 'ala Allah azza wa jalla. Hadis tadi menjelaskan tentang keutamaan malam Jumat. Ingat, 1 pekan ada 7 hari. Hari yang terbaik adalah hari Jum'ah. Gak usah mikir sing neko-neko. Hari yang terbaik hari Jumat. Berarti mulainya apa? Malam Jumat. Kamis, kemudian maghrib, itulah langsung malam Jum'ah. Kenapa? Li'anal a'mala tu'radu fiha 'ala Allah azza wa jalla. Karena amal-amal semua anak Adam itu dilaporkan, disampaikan kepada Allah pada malam Jumat itu. Di hari Jumat itu. Di sini dikatakan wa fihi isyaratun ila annal mar'a yanbaghi lahu ihtisaba amalihi. Di dalam hadis tadi adanya satu penjelasan, petunjuk supaya setiap diri itu menghitung-hitung amalnya. Berharap amalnya diterima oleh Allah Ta'ala. Dan supaya setiap diri bersikap mawas diri, hati-hati. Ingat bahwa amal itu akan dilaporkan kepada Allah ketika Kamis malam Jumat. Manfaatkan hari Jumat itu mulai malam Jumat untuk adanya amaliyah yang baik. Contoh, satu tahun ada berapa bulan yang mulia? Ada berapa bulan yang mulia? 1 tahun ada berapa bulan yang mulia? 4. 1 apa? Dzulqa'dah. 2 Dzulhijjah. 3 Muharram. 4 Rajab. Itu 1 tahun. Kemudian di antara malam yang paling mulia, malam apa? Lailatul Qadar.
Satu pekan yang terbaik adalah hari Jumat. Inilah yang harus kita lakukan. Di setiap pekan ada hari yang terbaik. Di setahun ada 4 bulan yang mulia. Manfaatkan untuk tadi ikhtisaban, menghitung-hitung, mengharap kepada Allah, amalnya semata-mata karena Allah untuk diterima. Taib. Kemudian yang kedua, di dalam hadis tadi adalah adanya zajru syadidin liqati'ir rahim. Adanya satu ancaman keras bagi siapapun yang memutuskan rahim. Jadi tengoklah tadi hadis yang ke-61, anak muda hadir di majlisnya siapa? Abu Hurairah. Belum 1 menit loh aku nanya. Saya ulang, anak muda tadi hadir di majlis ilmunya siapa? Abu Hurairah radhiyallahu an. Lalu salah satu isi dakwahnya Abu Hurairah, saya khawatir orang yang memutuskan rahim akan mendapatkan malapetaka kesusahan. Ternyata diucapkan 3 kali, tidak ada yang berdiri. Boleh jadi malu. Boleh jadi malu, maka dia tidak menunjukkan. Tapi ternyata ada anak muda yang sadar, dia langsung kenapa? Mendatangi bibinya karena sudah tidak teguran, tidak menyambung selama berapa tahun? 2 tahun. Lalu bibinya cerdas. Kamu tanya lagi ke sana ke Abu Hurairah, kenapa dia ngomong seperti itu? Gitu, supaya tambah faham. Dah, kita masuk sekarang di hadis nomor 62, masih babnya sama. Ini adalah asar sahabah, perkataan siapa? Sahabat. Ini perkataan sahabat. Namanya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Baik, seakan mumpung ingat. Tadi Abu Hurairah ngomong di majelis ilmunya, datang sekian anak muda, kemudian disampaikan 3 kali. Anak muda tadi langsung bergegas datang ke siapa? Ke bibinya, karena sudah berapa tahun? 2 tahun. Dah, seakan saya tunjukkan. Masih ada nggak? Oh, nggak ada. Dah, nggak apa-apa. Tapi dijawablah. Allah bilang begitu. Tak sesok maning. Allah berkata begini, bersegeralah kamu meminta ampunan. Surat berapa itu? Tunjuk tangan yang bisa jawab. Jadi melakukan islah itu jangan ditunda-tunda. Ya. Melakukan memohon ampunan kepada Allah, minta maaf kepada sesama, itu jangan menunda-nunda. Atau begini, jangan ngentengin soal dosa. Alah, ntar aja lah minta maafnya, jangan. Surat berapa? Pinter jenengan, Masya Allah, solehah sekali karena Allah. Yo, yang baca suratnya 3, Ali Imran 133. Silahkan. Pakai mic ya. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Itu dalilnya. Jangan menunda untuk melakukan islah. Jangan menunda untuk minta maaf, baik kepada sesama ataupun kepada Allah, karena nyawa kita tidak tahu. Masih ingat jenengan? Ketika bertemu di waktu pagi, jangan nunggu datangnya sore.
Ketika ketemu dengan waktu sore jangan nunggu datangnya pagi. Arba'in nomor berapa itu? Baru bulan yang lalu. Coba. Artinya jangan nunda. Kan ada yang nunda toh? Bu, kata suaminya, Bu, cepat datang ke rumah bibi. Bu, cepat datang ke rumah tetangga. Kan tadi ngomong kasar, enggak bagus. Bu, cepat datang ke rumah ibu. Tadi kan barusan ngomong enggak baik. Ntar aja. Nanti besok aja, besok pagi. Ini terbantahkan enggak boleh. Segera. Arba'in nomor 40. Makasih. Tolong sekalian yang megang mic dibaca. Jadilah engkau di dunia ini seakan-akan orang asing. Terus. Atau pengembara. Iya. Dari Ibnu Umar yang. Enggak apa-apa, enggak usah pakai enggak usah. Diulang lagi. Jika engkau berada di sore hari, janganlah menunggu pagi hari. Dan Terus. jika engkau berada di pagi hari, janganlah menunggu sore hari. Iya. Manfaatkanlah masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu, dan manfaatkanlah masa hidupmu sebelum datang masa. Dah, ini dalil apik. Pokoknya jangan nunda. Yang tadinya tidak baik untuk menuju baik, jangan nunda. Jangan nunggu dikasih itu sama orang terdekat. Segera pokoknya. Nah, inilah yang dilakukan oleh anak muda tadi. Dia bergegas, buru-buru, gage-gage kata orang Jawa. Yuk, 62 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dia mengatakan, Ibnu Umar itu anaknya Umar, ya. Umar bin Al-Khattab punya anak yang tertua namanya Abdullah bin Umar. Ma anfaqar rajulu ala nafsihi wa ahlihi yahtasibuha illa ajrahullahu ta'ala fiha. Masya Allah, wapik bener ini yang dikatakan Ibnu Umar. Apapun yang seseorang itu nafkahkan kepada dirinya, tidaklah seseorang menafkahi dirinya dan nafkahin keluarganya, dia berharap pahala dari Allah, maka Allah akan berikan pahala apa yang dia berikan untuk diri dan keluarganya. Masya Allah itu. Apapun yang si orang itu keluarkan untuk dirinya maupun keluarganya, tapi di saat dia mengeluarkan itu berharap pahala dari Allah, Allah kasih ganjaran pahala. Jenengan beli baju niatnya bukan untuk pamer. Dan enggak apa-apa, wong lagi senang musik ya, enggak apa-apa. Loh, udah toh, enggak usah jenengan suka kepoan sih, enggak usah. Seulang, ya. Apapun yang dikeluarkan jenengan beli baju, jilbab, niqab, semuanya busana muslimah, berharap semata-mata karena pahala dari Allah. Jenengan beliin baju anak-anak, berharap pahalanya untuk Allah. Jenengan makan, kan memberikan kebutuhan diri kan? Supaya kuat ya Allah untuk ibadah, untuk sholat, untuk puasa, macam-macam. Intinya adalah apapun yang seseorang itu membelanjakan untuk dirinya, belanjain diri sendiri, padahal wajib. Ingat loh, memberikan belanja keluarga wajib enggak? Wajib. Sampaikan ini ke suami nanti pulang. Mas, hadis 62 mas. Loh ya tak? Tidaklah seorang, tapi ditambahi suami. Ngono nantinya.
tidaklah seorang suami, Masya Allah, ngasih belanja kepada diri Mas. Mas beli celana, Mas beli celana dalam, Mas beli kaos, macam-macam. Dan Mas belanjain kami sekeluarga, Mas. Ya Allah, bismillah, niat karena Allah, Mas, diganjar sama Allah. Sementara konsepnya agama apa? Kalau kamu belanjain, maka ingat, Allah akan ganti, diganjar 700 kali lipat. Berapa kali lipat? 700. 700 ini bukan bentuknya, ingat, orang itu melakukan amal baik, agama, Allah, Rasul ngasih stimulan, rangsangan. Tidak hanya manusia loh, tiru, maaf, gayanya Allah dan Rasul, tiru polanya Allah dan Rasul. Allah bilang begini, kalau kamu infak sedekah, maka akan aku ganti 700 kali lipat. Seperti pohon yang maaf, yang tumbuh rantingnya, maaf 7, setiap ranting ada 100. Gitu kata Allah. Orang tertarik untuk melakukan amal baik sedekah. Kalau kamu sholatnya di masjid, wahai laki-laki, 27 derajat. Kalau kamu sholatnya maaf, sholat fardu 5 kali, tidak pernah bolong, seperti kamu maaf mandi di sungai depan rumah. Kamu kata Rasul, mandi sehari 5 kali. Rasul nanya ke sahabatnya, dakinya masih ada enggak? Enggak Rasul. Begitulah kalau orang sholat. Jadi Allah dan Rasulnya memberikan rangsangan stimulan ketika kita melakukan amal baik. Jenengan punya buah hati begitu. Jenengan dengan suami saling begitu. Boleh. Mas, rajin ke masjid setiap waktu, Mas. Nanti bunda kasih reward. Wih, enggak ada salahnya. Baik-baik saja. Nah, juz 30 dihafalkan sayang. Enggak usah juz 30. Yang baru belajar. Nah, Ad-Duha sampai Anas bunda kasih hadiah. Nah, dari Amma Yatasa'alun, maaf, sampai nanti surat Al-Lail, ingat loh ya, harus tahu urut-urutannya. Amma Yatasa'alun sampai apa? Itu sampai ke Al-Lail. Wal-laili idza yaghsha. Surat nomor berapa itu? Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqadz-dzakara wal-unsa. Nyontek, jangan salah loh. Surat 92. Ad-Duha surat 93. Ngono, kasih reward. Ini ternyata apa yang oleh maaf orang itu keluarkan untuk dirinya, dan dia juga peduli dengan keluarganya, tentu harus sesuai dengan syariat. Enggak boleh boros. Ingat loh, enggak boleh apa? Boros. Boros itu apa Ustadz? Boros itu kata Mujahid dan Qatadah, membelanjakan harta tapi yang Allah enggak ridho. An-nafaqatu fi ghairi haqqin, membelanjakan harta pada jalan yang tidak benar, Allah tidak ridho, itu namanya boros. Jadi maaf, nukok ke rokok buju, makasih. Dah, lanjut. Kata Ibnu Umar adalah wabda biman ta'ul. Wapi ini. Mulailah dengan siapa yang kamu tanggung. Ini nasihati suami ini. Mulailah dengan siapa yang kamu tanggung. Siapa yang kamu bimbing. Mulai dengan siapa yang ada dalam rumah itu. Jadi jangan begini, maaf, perhatikan. Jangan nyoh di luar, di rumah tangan digenggam. Jangan nyoh di luar, di rumah tangan digenggam. Jangan mudah untuk ngasih orang di luar, di tetangga, di keluarga, bakhil. Jangan. Wabda biman ta'ul. Kata Ibnu Umar tadi,
Semua yang kita keluarkan untuk diri sendiri, untuk keluarga, dikasih pahala. Sini pertanyaannya. Kemudian mulailah dengan yang ditanggung dulu. Fa in kana fadlan, ternyata ada kelebihan. Kata Ibnu Umar, fal aqrab al aqrab. Masuklah mulai ke karib kerabat. Ingat, karib kerabat jatuhnya setelah siapa? Orang tua. Karib kerabat jatuhnya tadi surat ayat 36 jatuhnya setelah orang tua. Jadi suami perhatikan anak-anaknya, perhatikan dirinya, perhatikan orang tuanya, baru karib kerabatnya. Wa in kana fadlan fanawil, dan berikan pula kepada siapapun yang membutuhkan. Dah, pertanyaan silakan, mana sini. Nanti saya bacakan fawaidnya. Sekarang yang mau tanya boleh pakai enggak ditulis enggak apa-apa. Ya. Bismillah Ustadz, ibu dan ayah saya bercerai sejak saya usia 5 tahun. Waliyadzubillah. Makanya jangan sering nonton TV ya. Tontonlah TV yang sunnah. Jadi nggak ada berita artis cerai ya. Tontonlah TV yang sunnah. Bacalah tabloid yang syar'i biar tidak tidak nonton artis cerai ya. Ayah saya tidak pernah menafkahi saya secara rutin, ayah saya tidak pernah menafkahi saya secara rutin. Kadang kasih seringnya tidak dari saya SD sampai saya selesai sekolah kuliah. Dulu saya sama sekali tidak mau bersilaturahmi ke ayah. Ya, saya gunakan kata manusiawi ya. Manusia punya sifat dendam, itu manusiawi. Tentu kata manusiawi harus kita hilangkan karena ini adalah ajakan hawa nafsu. Karena ayah pun juga tidak pernah menengok saya, boleh jadi karena malu, karena izin. Tapi karena saya paham dengan pentingnya silaturahmi, maka saya berkunjung ke rumah ayah, tapi hanya di Idul Fitri saja. Apa boleh? Jawaban saya, boleh. Kalau ada waktu lain yang kita luang, maaf, karena silaturahim sekarang tidak harus mesti ke rumah orang tersebut. Bisa lewat kontak telepon, bisa komunikasi lewat telepon, menanyakan baik. Satu hal sudah pernah jenengan pahami di sini, ya. Saya ulang, sudah pernah jenengan baca di sini hadis nomor 7, tetap harus berlaku baik ke orang tua sekalipun orang tua zalim. Tetap harus berlaku baik ke siapa? Orang tua sekalipun orang tua zalim. Ya. Jadi nggak apa-apa. Setiap Idul Fitri sudah datang. Kalau dulu ada emosi wajar, karena maaf masih muda, masih bergejolak. Tapi lambat laun setelah mengaji, setelah berubah, kudung mulai berubah. Tadinya kudung, sekarang jadi jilbab, ya kan? Yang tadinya busananya tidak syar'i, sekarang mulai syar'i. Harus semakin berubah. Ingat contoh yang anak muda tadi. Abu Hurairah mengatakan, saya khawatir yang datang di majelis ini akan kena kesusahan kalau mutusin rahim. Boleh jadi malu, karena orang itu malu kalau sampai maaf. Orang itu malu kalau sampai berbuat salah di depan orang umum, dia malu. Maka jenengan kalau ada temannya yang HP-nya masih nadanya dangdut atau nadanya pop, ya kan, jangan noleh semuanya. Oh kamu toh, nggak usah kepo begitu, nggak usah. Isin.
Makanya saya suka negur orang yang datang taklim kok menguap nggak ditutup. Saya bilang, tolong kalau menguap ditutup ya, saya takut kesedot gitu. Walaupun saya tahu nggak saya tunjuk, oh kamu enggak. Gitu toh. Jadi sebisa mungkin menutup aib saudara kita. Ya. Baik. Ada lagi pertanyaan? Monggo silakan pakai mic-nya. Yuk, monggo, mic-nya dikasih itu ibu yang di dekat pintu. Iya, pakai mic-nya. Ustadz, telinganya terkadang kurang dengar. Monggo. Iya. Ibu tata dulu pelan-pelan, monggo. Kalau ibu enggak gimana? Iya. Baik. Syukran. Insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini, memang ya tidak mudah. Sebentar, tak tunjukkan jenengan biar baik. Ibu tolong yang bawa kitab buka. Lah kok harus ditutup gitu. Tolong yang bawa kitab dibuka, nomor hadisnya 35 ya. Sesuai dengan pertanyaan ibu tadi, Masya Allah. Begini, apa yang diceritakan ibu tadi itu terjadi di jamaah kami pula di Kerawang. Dan itu adalah kejadiannya setelah ibunya dikubur. Malamnya dia kayak orang kesurupan. Malamnya kayak orang kesurupan. Pokoknya awalnya langsung kayak kesurupan, jadi tahu-tahu pingsan ya, itu kesurupan ya, pingsan. Tapi setelah sadar kemudian menangis histeris gitu. Jamaah nanya kepada saya, Ustadz apa diruqyah? Enggak usah diruqyah. Didekati, disadarkan, karena ternyata peristiwanya seperti ini. Dia punya kata-kata, sikap yang tidak bagus ke ibunya, kayaknya belum selesai. Ternyata ibunya itu meninggal dan tidak melalui sakit yang lama. Karena saya menyampaikan kepada jamaah begini, untuk jenengan juga, pokoknya tidak ada kata orang tua keliru. Pokoknya nggak ada orang tua salah. Ingat tadi di hadis nomor 35 tadi. Betul ya? Itu ada 4. Tidak ada kata orang tua salah. Orang tua itu pokoknya ya Allah mulia terus di mata Allah. Mulia sekali. Di dalam hadis ini di nomor 7, sekalipun keduanya zalim ibu, sekalipun zalim, di dalam pandangan syariat harus kita nyambung terus. Jenengan tahu? Tadi sudah saya ceritakan di hadis nomor 11 tadi.
Orang gendong ibunya tawaf. Dan tidak diceritakan di situ ibunya salah, enggak. Digendong. Sesudah selesai tawaf, dia nanya kepada Ibnu Umar, Ibnu Umar, sudahkah saya membalas? Setarik nafas pun kamu belum balas. Nah, sekarang bagaimana ketika dia sudah tiada? Apakah maaf dosa kita yang pernah kita lakukan ke dia akan diampuni oleh Allah? Bahasanya pertanyaannya bagus. Kan saya belum minta maaf kepada orang tua, Ustaz. Minta maaf sama Allah. Minta maaf yang menciptakan orang tua kita. Lah sekarang kita baca 35 di hadis itu. Bakti anak kepada orang tua tidak hanya di saat hidup, tapi juga di saat orang itu sudah tidak ada. Di hadis ini cuma 4. Nanti saya tambahi hadis yang lain. Ada di dalam kitab ini juga. 1. Berdoalah untuk keduanya. Doa umum. Karena begini, kalau kita mau jujur, kalau kita fair, tidak ada tidak ada sedikit pun yang diberikan orang tua ke kita itu mampu kita balas, tidak ada. Maka bahasanya tadi tarik nafas pun belum kita balas. Dan itu real, itu real. Jangankan anaknya orang umum, anaknya ustadz saja seperti itu. Abi itu capek loh, yang nyari nafkah Mi. Kata siapa? Anak saya. Abi capek Mi nyari nafkah. Tapi dia tidak ngerti. Padahal uminya mengandung dia 9 bulan lebih. Uminya melahirkan dia. 3, uminya nyusuin dia. Di mata anak saya, pahlawannya abinya. Itu. Lah, ketika tidak ada, doakan dia. Doa secara umum. Ibu maaf tahu hadis ini. Doa yang tidak tertolak oleh Allah ketika sholat 2. 1 ketika apa? Sujud. 2 ketika ibu belum salam. Posisi setelah tasyahud akhir. Sebelum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ke kanan maupun ke kiri, doakan orang tua. Nomor 2, berdoalah soal pengampunan. Soal pengampunan. Ayatnya sudah pernah jenengan catat dari saya. Surat berapa itu? Lupa, tidak apa-apa, wajar. Kegiatan jenengan banyak, jadi yang wajar. Ngurus masak, ngurus anak ya, jadi lumrah. Surat 14 ayat berapa? 41. Ingat-ingat nanti. 14:41. Rabbana ghfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Nomor 3. Tadi 2, doakan soal pengampunan. Yang tadi saya bilang, real benar Bapak. Putri saya, maaf, yang namanya rumah tangga saya dengan uminya, wajar kalau ada hal yang nggak cocok dalam soal musyawarah apa gitu. Tapi di mata putri saya, di antaranya itu, Mi, Abi baru datang capek gitu. Dia tahu nggak waktu ibunya mengandung 9 bulan capek, super capek. Benar. Saya tuh punya cucu 1 ibu. Usia sekarang 3 bulan, 3 tahun 6 bulan. 3 tahun maaf, mau masuk 6 bulan ini. Waktu usia 2 tahun, sebelum 2 tahun, dia disusuin sama uminya. Itu saya dengan mata kepala saya, maaf, dia nyusu di uminya, maaf, mulutnya cucu saya di puting uminya, kakinya di kepala uminya. Itu sambil maaf tiduran. Ketika nyabut puting itu, mulutnya bukan dilepas dengan seperti ini. Kalau itu enggak sakit,
ditariknya sambil digigit. Dan putri saya langsung teriak, aduh Mas Hanif, sayang, sakit sayang. Kenapa masih keluar kata sayang? Karena itu anaknya. Begitulah jiwa seorang ibu. Insya Allah. 2, doakan pengampunan. Maka jenengan kalau mau boleh saya katakan, jenengan itu pahlawannya, bukan kami laki-laki. 3, penuhi janjinya. Halo, ibu yang bertanya. Yang ketiga sekarang, penuhi janjinya, pesannya, dalam kurung sesuai dengan kemampuan. Kalau mampu penuhi, kalau enggak jangan. Saya tambahkan, kalau pesannya melanggar syariat, jangan dilakukan. Al-Baqarah ayat 182. Tapi kalau pesannya sesuai syariat, lakukan. Itu bagian dari bakti. Al-Baqarah 181. Oke ya? Dia pernah pesan apa? Pasti pernah, tidak mungkin nggak pernah pesan. Salah satu pesan orang tua itu yang saya ingat cuman diantaranya ini, bukan cuma, maaf saya salah. Pesan orang tua itu diantaranya ini, Mas, Bapak mau pergi ngaji ke sana, yang bagus ya di rumah sama kakak sama adik. Itu pesan. Pesannya banyak, diantaranya itu. Nomor 4, bakti anak ke orang tua, muliakan teman-temannya bapak ibu yang sekarang masih hidup. Muliakan orang tua, muliakan mereka, teman-temannya ayah dan ibu yang sekarang masih hidup. Sambunglah keluarga mereka. Seperti yang dilakukan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Terakhir 5. Ibnu Umar seperti itu, Bu. Umar tuh punya teman, seorang Arab Badui, kulitnya hitam. Nah, bapaknya, maaf temennya Umar itu punya anak. Lah anaknya temennya Ibnu Umar. Dikasihlah dia surban imamahnya Ibnu Umar. Abdullah bin Dinar komentar, kenapa dikasih imamah? Kenapa tidak sekedar engkau berikan sedekah uang? Kata Ibnu Umar, dia bapaknya adalah temannya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Yang kelima, bersedekahlah atas nama orang tua kita. Dah, makasih ya. Cukup, sudah hampir jam 11, mumpung belum Ukhti Rere SMS ke saya ya. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang akan datang kita masuk di hadis nomor 6, hadis berapa? 63 ya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.